Pertarungan sengit kembali terjadi. Mereka saling memukul dan menendang tanpa memperdulikan Karin yang berteriak ketakutan dan meminta mereka untuk berhenti. "Cukup, Malik." Tangannya yang hendak meninju kembali wajah pria itu langsung terhenti di udara saat mendengar teriakan papa. "Ada apa ini?" Malik bangun dari tubuhnya dengan emosi yang masih menggebu-gebu hingga kepala dan wajahnya terasa panas. "Kita harus panggil polisi, Pak. Pria itu hampir menodai Karin kalau saja aku tidak datang," jelasnya dengan nada dadanya kembang kempis dan tangan mengepal kuat. "Apa?" Mama dan Ayu serempak terkejut. "Tunggu dulu, Malik. Kamu tidak boleh gegabah seperti itu," kata Mama sembari maju mendekat. "Apa benar yang dikatakan putraku itu, ha? Berani sekali kamu melakukan itu." "Menodainya? Kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Bagaimana bisa itu dikatakan menodai?" Pria itu tertawa mengejek. "Bohong, Mas. Jangan percaya kata-katanya," ucap Karin dengan suara gemetar. Hijab itu sudah kembali menutupi kepala meskipun tidak rapi. "Jangan menapik, sayang. Kamu kan yang tadi telepon dan minta aku kesini karena suamimu pergi?" Pria itu mengedipkan sebelah mata sambil tersenyum pada Karin. Karin menggeleng cepat. "Dia memfitnah aku, Mas. Aku bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Tahu-tahu dia bisa masuk ke kamar ini, padahal pintunya sudah aku kunci semua," lirihnya sambil terisak. "Kurang ajar." "Sudah, Malik. Sudah, tenang." Papa menahan Malik yang hendak menghajarnya kembali. "Apa kamu punya bukti? Kalau tidak, saya akan memasukkanmu ke dalam penjara," hardik Papa. "Bukti? Tentu saja aku punya," sahutnya santai. Pria itu menyeka darah dari sudut bibirnya, lalu mengeluarkan ponsel. "Lihatlah ini." Dia menyerahkan ponselnya pada Malik. Matanya membulat sempurna melihat banyaknya foto mereka berdua yang tengah saling memeluk mesra. Hatinya seperti akan meledak saat pria itu menunjukkan riwayat chat mesranya. Tak hanya itu, Karin bahkan menjelek-jelekan Malik dalam obrolan mereka. Malik menoleh tajam pada Karin dengan dada bergemuruh hebat. "Sejak kapan kamu mengkhianatiku?" Geramnya dengan gigi gemerlatu. Malik maju mendekat tapi Karin mundur perlahan. Karin menggeleng. "Aku tidak pernah melakukan itu, Mas. Jangan percaya ucapannya," lirihnya dengan suara bergetar. Dengan penuh emosi Malik mendekat, lalu mencengkram pipinya kuat-kuat. "Mas, sakit," lirihnya terisak. "Aku pikir kamu itu wanita sempurna, Karin. Aku pikir kamu wanita terbaik yang ada di dunia ini. Tapi nyatanya..." Tangan Malik yang mencengkram pipinya sampai gemetar karena menahan amarah yang sudah memuncak. Karin menggeleng pelan, menatap Malik sendu dengan tetesan air matanya. "Apa aku tidak berarti di matamu, Mas? Semudah itukah kamu percaya dengan fitnah ini?" Lirihnya dengan suara bergetar. Tak hanya suara, tapi bisa Malik rasakan sekujur tubuhnya pun bergetar. "Tapi buktinya apa? Kamu berselingkuh?" sentak Malik tepat di depan wajahnya, hingga mata sendu itu terpejam karena kaget. Beberapa detik kemudian, Karin membuka matanya lagi dengan perlahan. "Aku bersumpah, Mas, ini fitnah. Aku tidak pernah mengenal pria itu." Bibirnya gemetar dengan air mata yang menetes deras membasahi pipinya. "Jangan percaya dia, Malik. Dasar menantu kurang ajar. Berani-beraninya kamu mengkhianati putraku," hardik Mama menghampiri mereka. "Sudah, Malik, sudah. Lepaskan tanganmu darinya. Kamu menyakiti Karin," ujar Papa sembari menyentuh lengan Malik. Masih dengan emosi yang menggebu-gebu, Malik melepaskan cengkeramannya dari pipi Karin dengan kasar, hingga membuat Karin terisak lirih saat tubuhnya terdorong kasar ke belakang. "Aku kecewa kepadamu, Karin." Setetes bulir bening menetes dari kedua mata Malik. "Mas," Karin hendak maju mendekat, tapi Mama menghalangi lalu mendorong tubuhnya lagi. "Jangan mendekati putraku, dasar wanita murahan," hardik Mama. "Mas, tolong percaya pada aku, Mas.
Ada yang sengaja memfitnah aku di sini. Karin terisak lirih. Apakah persamaan kita selama ini tidak cukup membuatmu mengerti aku orang yang seperti apa? Malik dia menunduk dengan emosi yang masih menguasai. Maksudmu apa berkata seperti itu, ha? Kamu menuduh mama? Malik melemparkan semua barang-barang di meja rias dengan penuh emosi, lalu memukul cerminnya sampai pecah. Mas, sudah mas, jangan menyakiti diri sendiri, hanya karena wanita tidak tahu malu itu. Ayu menghentikan tangan Malik yang terus memukuli cermin. Darah menetes dari buku-buku tangan, tapi Malik tidak peduli itu. Rasa sakit dan marah membuatnya ingin membunuh keduanya. Kumohon, tolong katakan pada suamiku kalau ini tidak benar. Ini hanya fitnah, isaknya. Malik menoleh dan melihat Karin tengah bersimpuh di hadapan pria itu. Katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Aku mohon. Karin menunduk dengan bau yang terguncang hebat. Aku tidak pernah mengenalmu. Apa dosa dan kesalahanku sampai kamu tega memfitnah aku seperti ini? Karin kembali mendongak menatap pria itu. Cukup, Karin. Karin mengadu dan jatuh terduduk saat hijabnya ditarik dari belakang dengan kasar oleh mama. Dasar menantu kurang ajar kamu. Malik diam mematung saat mama memukul kepala Karin hingga tersungkur. Otaknya tidak bisa berpikir jernih, emosi dan hasutan setan sudah benar-benar menguasainya. Wanita tidak tahu diuntung, anak haram sepertimu memang tidak punya akhlak. Pantas saja kamu dibuang, dasar sampah. Ma, udah mati kan? Bapak menahan mama yang sedari tadi dengan penuh emosi menendang-nendang kaki Karin. Duduk mas, terangkan emosimu, ucap Ayu, tapi tidak Malik hiraukan. Ceraikan saja dia, Malik. Entah sudah berapa lama mereka berhubungan. Jangan-jangan sudah berkali-kali mereka tidur bersama. Tidak, bagi Karin. Aku bukan wanita murahan seperti itu, mas. Karin menatap Malik dengan tatapan memohon. Buka mata hatimu, mas. Istighfar. Aku difitnah, mas. Masih tidak mau mengaku rupanya? Ma, jangan, ma. Bapak dengan cepat menahannya saat mama hendak kembali menyiksa Karin. Sudahlah sayang, jangan memohon-mohon padanya seperti itu. Aku sudah berjanji akan menikahimu, bukan kalau kalian bercerai? Diam, tutup mulut busukmu itu, desis Karin penuh penekanan. Ingat ini, kamu akan mendapatkan balasan atas apa yang kamu perbuat kepadaku. Allah tidak tidur, dia melihat semua yang terjadi di sini. Berhenti bicara atas nama Allah. Sudah bersalah masih saja mengelak. Ayu ikut bersuara. Diam, bentak Malik pada Ayu hingga dia tersentak kaget. Malik kembali menatap benci Karin dan pria itu. Sudah berapa lama kalian berhubungan? Malik maju mendekat dengan kedua tangan mengepal kuat. Apa kalian juga pernah tidur bersama? Geramnya dengan gigi kemeratu. Menurutmu? Pria itu tersenyum miring. Tentu saja kami sudah melakukannya, dan itu lebih dari 1 kali. Brengsek. Malik kembali memukul wajahnya, tapi Bapak dengan cepat menarik tubuhnya. Lepas, Pak. Pria ini harus dihajar sampai mati. Percuma, Malik. Untuk apa kamu menghajarnya kalau memang kenyataannya mereka memiliki hubungan? Itu artinya bukan dia saja yang salah, tapi wanita sampah ini juga. Sarga Mama. Malik melepaskan cekalan Papa lalu berjalan mendekati Karin dengan emosi meletup-letup. Katakan sesuatu. Desisnya berjongkok di depannya dengan kedua tangan mengepal kuat di lantai. Karin terdiam menunduk. Bicaralah Karin, apa kamu bisu? Hah? Bentaknya penuh emosi. Karin mengangkat wajahnya perlahan. Dia menatap Malik sendu, tapi tidak lagi meneteskan air mata. Apa pembelaan dariku masih ada artinya, Mas? Apa kamu akan percaya? Tanyanya pelan. Sejak kapan kamu mengkhianatiku? Sejak kapan? Malik mengguncang-guncang bahu Karin dengan kasar. Karin hanya diam dengan mata terpejam. Tidak ada perlawanan. Tidak berselang lama dia kembali membuka matanya. Pukul aku, Mas. Siksalah aku sepuasmu kalau itu bisa membuatmu kembali berpikir jernih. Wajah Karin berpaling. Malik yang tidak bisa lagi menahan emosinya dan rasa kecewanya
Tanpa dia sadari, menampar Karin dengan begitu kerasnya. Malik yang baru tersadar atas apa yang dilakukan pun langsung jatuh terduduk sembari memandangi telapak tangan yang gemetar. Karin perlahan menoleh kembali dan menatapnya sendu. Tatapan yang penuh dengan luka, tapi tidak ada lagi setetes air mata. "Talak aku sekarang, Mas. Jika kamu sudah tidak lagi percaya padaku, maka tidak ada alasan lagi untukku bertahan di sini," ucapnya dengan tenang. Malik masih terdiam membisu dengan kepala tertunduk. "Talak aku sekarang, Mas. Jika kamu sudah tidak lagi percaya padaku, maka tidak ada alasan lagi untukku bertahan di sini," ucapnya dengan tenang. Malik masih terdiam membisu dengan kepala tertunduk. "Sudah, Malik, kamu talak saja dia. Menjijikan memiliki istri kotor sepertinya," sarga Mama. "Iya, Mas, ceraikan aja dia biar kapok. Jangan mau harga diri kamu diinjak-injak, Mas," Himbo Ayu sedikit berteriak. "Diam kalian berdua," hardik Papa. "Jangan dengarkan mereka, Malik. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan." Malik mengangkat wajah. Tatapan mereka saling beradu. Malik dengan tatapan benci, sedangkan Karin menatapnya sendu. "Silakan, Mas, talak saja aku ikhlas," lirihnya dengan seolah senyum tipis. Malik memandangnya sini selalu berdiri. "Tanpa diminta pun, aku akan melakukannya," desisnya dengan kedua tangan mengepal kuat di samping badan. "Karin Naila Maheswari, aku ceraikan kamu." Mata Karin terpejam sembari menggigit bibir bawahnya yang bergetar. "Pergi dari rumah ini sekarang juga. Aku muak melihat wajahmu. Pergilah bersama kekasihmu itu," ejeknya dengan perasaan campur aduk. Sakit, marah, dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. "Benar kata Mama. Kamu memang tidak layak diangkat derajatnya. Kembalilah ke tempat asalmu. Saat aku pulang, aku tidak ingin melihatmu lagi," geramnya kemudian berlalu pergi. "Malik, kamu mau kemana, Malik?" teriak Mama, tapi tidak dihiraukan. Malik terus berjalan cepat dengan amarah yang masih membelenggu dada. "Mas, mau kemana, Mas?" Ayu mengejar dan berhasil mencekal tangannya. "Jangan pergi dalam keadaan marah begini, Mas. Bahaya." "Diam," sentaknya lalu menepis kasar tangannya hingga terlepas dan kembali melanjutkan langkah tanpa peduli teriakannya di belakang sana. "Karin, aku benar-benar kecewa kepadamu. Kamu terlihat begitu baik dan berharga, tapi nyatanya busuk di dalam. Kamu bahkan tega mengatai dan menjelek-jelekan aku pada pria sialan itu. Aku membencimu, Karin. Aku membencimu." Malik melajukan mobil dengan sangat kencang, meliuk-liuk menghindari kendaraan lain yang menghalangi jalan. Rasa sakit di buku-buku tangan tidak dia pedulikan. Itu semua tidak sebanding dengan rasa sakit dan kecewanya terhadap Karin. Malik menggebrak setir mobil berkali-kali penuh emosi. Rasanya Malik ingin menyiksa dan juga membunuh pria sialan itu andai tidak ada hukum. Wanita yang begitu aku cintai ternyata diam-diam menyimpan bangkai. Pantas saja dia tidak keberatan saat kami tinggal. Ternyata Karin punya niat lain. Brengsek, umpatnya sembari terus menggebrak setir. "Mati saja kalian berdua. Mati beraninya berbuat kotor di kamarku. Kurang ngajar." Malik menambah kecepatan saat mobil mulai memasuki jalanan yang cukup lebar dan lenggang, mengabaikan klakson kendaraan lain yang kesal karena aksi ugal-ugalannya. Ponsel berdering berkali-kali. Melihat siapa yang memanggil, Malik langsung melempar ponsel ke kursi lain. Belum terbukti kecurigaanku terhadap Ayu dan Aldi. Karin malah lebih dulu ketahuan busuknya. Ternyata keduanya sama-sama mempermainkan perasaanku. Mobil melaju cepat tidak tentu arah. Malik tidak tahu harus pergi kemana. Pergi keluar rumah ini hanyalah cara agar tidak melihat kepergian Karin. Bisa saja dia goyah saat melihat air mata dan kesedihan di matanya. "Tidak, aku tidak akan memaafkan pengkhianat sepertinya. Aku begitu mencintai Karin. Bagaimana mungkin dia tega mengkhianatiku seperti ini?" Geramnya dengan hati yang panas. Seketika seperti ada yang mencubit hati. Napasnya sesaat terhenti saat menyadari perkataannya barusan. Bukankah aku juga melakukan hal yang sama terhadapnya? Aku mendoakannya. Umpatnya, lalu memukul setir mobil dengan kuat.
Tidak kusangka rasanya sesakit ini saat mendapati cinta kita dihianati. Lalu, bagaimana mungkin Karin bisa bersikap setenang itu setiap kali aku menyakitinya? Ini pasti karena dia memiliki pria sempianan itu. Ya, pasti dia bisa tenang dan berhasil mengontrol kesedihan itu karena sudah ada pria lain di hatinya. Berjam-jam lamanya Malik terdiam diri di taman. Malik ingin menenangkan diri, tapi malah terganggu saat pengamen mendekat, membuat kepalanya semakin pusing karena suara cemprengnya. Hampir saja terjadi perkelahian saat Malik melampiaskan amarah pada mereka. Beruntung, teman pengamen itu melerai dan mengajaknya untuk pergi.